Halo teman-teman ATL Indonesia, halo juga teman-teman kesehatan lainnya, perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, sanitarian, nutrisionis, kemudian kesehatan masyarakat, fisioterapi, perawat gigi, anestesi, dan lain-lainnya yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang mana kali ini teman-teman saya membahas soal-soal berbasis kompetensi di channel ATL Indonesia bersama saya Ahmad Lab. Bagian 51, tidak terasa kita 51. Ini edisi spesial soal mengenai Renstra, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Bagian 2, yang mana bagian pertama sudah kita bahas, sekarang bagian kedua, yang mana di sini bagian kedua ini ada sebanyak 15 soal yang saya rilis kali ini. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas satu persatu soal-soal tersebut. Nomor 1, upaya kesehatan masyarakat berdasarkan Renstra Kemenkes RI 2020-2024 pada permasalahan kesehatan ibu dengan kematian maternal. Nah, ini spesial teman-teman kita bidan ini. Sebab eklamsia, perdarahan, infeksi, lokus 78% pasien kes. Maka solusi yang diambil dalam strategi Kemenkes tersebut adalah teman-teman harus mendownload dulu Renstra Kemenkes RI tahun 2020-2024 agar lebih nyaman membahasnya. Yang A, 5 pilar penanggulangan stunting, komitmen pimpinan tinggi, kampanye nasional dan strategi komunikasi, konvergensi program ketahanan pangan dan gizi, penguatan MONEP. Yang B, peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, GERMAS. Yang C, peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi. Yang D, penguatan Puskesmas, Ponet dan RS Ponek. Sementara yang E, peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi. Jadi jawabannya yang benar adalah penguatan Puskesmas, Ponet dan RS Ponek. Jadi ini terkait dengan pada ibu-ibu yang akan, salah satunya ibu yang akan melakukan partus. Ponet itu di puskesmas, Ponek itu di rumah sakit. Nah, kita bisa melihat di potensi dan permasalahannya, yang mana di sini kita lihat yang berwarna kuning. Nah, yang warna kuning itu adalah jawabannya yang benar. Lanjut lagi kita nomor 2. Nah, ini ahli gizi, nutrisionis. Permasalahan pada gizi balita di mana wasting 10,2%, stunting 30,8% dan underweight 17,7%. Jadi sudah ya pendek lah. Pendek kurus lagi. Pada tahun 2018 sesuai data Riskesdas 2018. Oleh sebab itu, melalui Renstra Kemenkes 2020-2024, maka upaya solusi yang diambil adalah 5 pilar penanggulangan stunting, komitmen pimpinan tinggi, kampanye nasional dan strategi komunikasi, konvergensi program ketahanan pangan dan gizi, penguatan MONEP. Yang B, peningkatan upaya promotif preventif melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, GERMAS. Yang C, peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi. Yang D, penguatan puskesmas Ponet dan rumah sakit Ponek. Ini tidak mungkin dijawab. Yang E, peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi. Jadi jawabannya adalah yang benar adalah yang A. Nah, ini 5 pilar penanggulangan stunting, karena di redaksi soal ada tulisan stunting. Jadi ambillah yang ada stunting karena di sini terkait ketahanan pangan dan gizi. Karena ini orang gizi yang menguasainya. Ini kita bisa melihat di sini di potensi dan permasalahan itu di gizi yang ada panah warna pink. Nah, itu 5 pilarnya saya ambil dari soal tersebut.
Kita pindah lanjut ke selanjutnya nomor 3. Cakupan pelayanan harus dibarengi dengan mutu pelayanan yang adekuat. Sistem rujukan yang optimal antara FKTP dan FKTRL serta peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi merupakan peluang solusi yang diambil oleh Kemenkes RI pada Renstra 2020-2024, upaya kesehatan masyarakat pada A. Kesehatan ibu, yang B. Kesehatan kematian bayi, yang C. Gizi balita, yang D. P2 malaria, yang E. Pelayanan kesehatan primer. Di jawabannya adalah kira-kira, nah ini kematian bayi. Jadi karena ini bayi yang dibahas, jelas bayi yang diekspos pada lembar jawaban opsi A, B, C, D, E ini. Nah, kita lihat di sini jawabannya, di situ ada kematian bayi. Itu ada di panah warna kuning sitrun. Kematian bayi, kemudian ada di situ di panah selanjutnya yang kecil cakupannya. Oke, teman-teman. Ini cukup banyak sebenarnya halamannya, sekitar berapa saya lupa, 30-an. Nah, lanjut lagi, kita pindah ke nomor 4. Permasalahan Parmalkes. Nah, ini teman-teman apoteker farmasi ini. Dengan belum optimalnya perencanaan obat, permasalahan e-katalog, ketersediaan obat esensial di puskesmas, penggunaan obat rasional, kemandirian obat dan alkes dalam Renskar Kemenkes tahun 2020-2024. Berikut ini peluang solusi yang akan dilaksanakan kecuali jadi ini teman-teman asisten apoteker dan apoteker ini farmasi. Yang A, penguatan perencanaan obat, yang B, pengurangan e-katalog, yang C, perbaikan Pormas, formularium nasional ini. Yang D, penjaminan ketersediaan obat esensial, yang E, pengembangan e-logistik obat dan alkes real time sampai puskesmas. Jadi jawabannya yang mana? Pengurangan e-katalog. Seharusnya di sini bukan pengurangan, penguatan e-katalog. Kita bisa melihat di renstranya di bagian Parmalkes. Nah, itu penguatan perencanaan obat, penguatan e-katalog yang ada tanda panah warna ungu dan kotak warna merah. Lanjut lagi, teman-teman, kita pindah ke soal nomor 5. Penguatan dan perbaikan regulasi, penguatan manajemen di daerah khususnya kabupaten kota, penguatan sinergisme pusat dan daerah, peningkatan pembinaan terpadu dan penguatan MONEP merupakan peluang solusi dalam Renstra Kemenkes RI 2020-2024 dari permasalahan titik-titik. Yang A, Parmalkes, yang B, tata kelola, yang C, Litbangkes, yang D, SDMkes, yang E, Yankes primer. Jadi jawabannya adalah tata kelola. Nah, ini jawabannya tata kelola, teman-teman. Kita bisa melihat di mana sih tata kelola? Nah, kita cari tata kelolanya dan kita beri panah. Nah, panah warna biru dan kotak warna kuning. Disinilah soalnya tadi dibuat bersumber. Lanjut lagi, kita soal nomor 6. Permasalahan belum optimalnya pendekatan corak, masih lemahnya riset inovasi, baik inovasi program maupun inovasi produk, belum optimalnya adopsi rekomendasi riset untuk kebijakan pada Litbangkes dari Renstra Kemenkes RI 2020-2024. Maka solusi yang dapat menjadi peluang adalah kecuali. Ini kecuali ya. Yang A, penguatan jejaring dan kerjasama baik dalam dan dari luar negeri. Yang B, penguatan corak, peningkatan riset inovasi perbaikan program. Ini ya jelas ini masuk. Yang D, inovasi produk dengan konsorsium dan peningkatan advokasi hasil riset. Yang E, peningkatan kompetensi SDM kesehatan melalui pelatihan. Mana yang tidak masuk, teman-teman bisa melihat. Jadi jawabannya yang tidak masuk adalah yang E, peningkatan kompetensi SDM kesehatan melalui pelatihan. Karena ini terkait dengan riset-risetan dan inovasi, jadi tidak ada hubungannya dengan kompetensi SDM. Kita bisa melihat
di berikut ini, potensi dan permasalahan. Nah, ini Litbangkes, penguatan jejaring. Nah, ini Litbangkes. Kemudian lanjut lagi, kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 7. Percepatan akreditasi rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Peningkatan peran rumah sakit dalam penurunan kematian maternal, rumah sakit Ponek. Peningkatan kompetensi bidan puskesmas merupakan peluang solusi Renstra Kemenkes RI 2020-2024 dari titik A Yankes rujukan, yang B Yankes primer, yang CP 2TB, yang D SDMkes, yang E faktor risiko PTM. Jadi di sini jawabannya yang benar adalah Yankes rujukan, karena ada di sini rumah sakit Ponek. Kita bisa melihat di sini Yankes rujukan. Nah, ini yang panah warna kuning dengan kotak warna merah. Kita pindah lagi, lanjut ke nomor 8. Tujuan prioritas RPJMN dengan peningkatan KIA, KB dan kesehatan reproduksi. Ini bidan lagi nih. Berikut ini yang tidak termasuk dalam strategi implementasi dalam Renstra Kemenkes RI 2020-2024. A. Perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan. Yang B. Imunisasi untuk menurunkan kematian bayi. Yang C. Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat. Yang D. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil. Yang E. Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi. Ini yang tidak ada kaitannya dengan bidang bidan adalah peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat, karena ini tidak masuk. Sanitasi berarti ini sanitarian nanti. Nah, kita bisa melihat di sini yang tidak masuk itu yang mana? Nah, peningkatan perilaku higiennya yang tidak masuk. Nah, oke, pindah lagi, lanjut kita ke nomor 9. Perbaikan gizi masyarakat dalam tujuan prioritas RPJMN dalam Renstra Kemenkes RI 2020-2024 adalah kecuali. Ini ahli gizi atau nutrisionis yang kompetensinya ini. Yang A, percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi. Kata-katanya memang mantap. Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung data yang kuat, evidence based policy, termasuk fortifikasi dan pemberian multiple mikronutrien. Yang C, penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat, terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan, food based approach. Yang D, penguatan sistem surveillance kesehatan masyarakat. Yang E, peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat. Jadi yang tidak masuk adalah yang D, penguatan sistem surveillance kesehatan masyarakat. Ini masuk wilayah kesehatan masyarakat, Kesmas, nanti di surveillance. Pindah lagi, lanjut ke selanjutnya, yaitu masalah gizi tadi. Ini yang tidak masuk. Tadi penguatan sistem surveillance gizi. Tadi kita membahas surveillance kesehatan masyarakat. Jadi surveillance gizi yang benar dari jawaban opsi dari strategi implementasi. Nah, pindah ke soal nomor 10. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah, UKS dan lingkungan kerja sehat. Penyediaan ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas dengan mengacu pada rencana tata ruang untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara. Merupakan strategi implementasi Kemenkes RI dalam tujuan prioritas RPJMN. Nah, ini terkait ini dengan Kesling, kesehatan lingkungan, yaitu perbaikan gizi masyarakat, pembudayaan germas, peningkatan KIA, KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Jadi jawabannya adalah pembudayaan germas, gerakan hidup sehat bagi masyarakat ini. Nah, ini kita bisa melihat di soal nomor 10 ini di pembudayaan germas. Nah, ini lihat di panah. Lanjut lagi, kita pindah ke nomor 11.
Dalam RPJMN, peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan terdapat strategi implementasi Kemenkes RI berikut ini, kecuali ini obat, farmasi, apoteker, asisten apoteker. Yang A, pemenuhan sarana prasarana laboratorium, peningkatan riset. Yang B, percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi, perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan, peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk. Yang E, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Jadi sini adalah yang bukan adalah yang E, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, bukan dalam pembangunan kesehatan. Tapi kita bisa melihat di RPJMN-nya ini adalah sesuai dengan yang panah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Pindah lagi, lanjut ke soal nomor 12. Berikut upaya Kemenkes dalam meningkatkan sinergis antara pusat dan daerah dalam strategi 11 dan 12 adalah kecuali. Yang A, pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah pusat. Yang B, pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan. Yang C, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry. Yang D, penguatan manajemen kesehatan di kabupaten kota dalam kerangka otonomi pembangunan kesehatan. Yang E, mendorong sinergisme perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten kota. Jadi di sini yang bukan adalah yang A, pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah lah yang ada di sini seharusnya. Kita bisa melihat di sini di meningkatnya sinergisme antara pusat daerah, yaitu yang A itu tadi, yang tanda panah warna hijau, yaitu pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi bukan pusat. Lanjut lagi kita, selanjutnya nomor 13. Penguatan legislasi, kebijakan dan pembiayaan untuk gawat darurat kesehatan masyarakat, peningkatan advokasi dan komunikasi, peningkatan program pencegahan resistensi antibiotik, penyakit zoonosis, keamanan pangan, manajemen biorisiko, penguatan sistem laboratorium nasional, penguatan reporting dan real time surveillance merupakan upaya strategi dalam sasaran strategis Kemenkes RI untuk apa? A, meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang B, meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko. Yang C, meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan. Yang D, meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar. Yang E, meningkatnya pembiayaan kesehatan. Jadi jawabannya yang benar adalah meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah ini. Pindah kita lanjut lagi ke halaman sasaran strategisnya, yaitu di sini. Nah yang di panah warna ungu dan kotak warna merah. Nah sekarang lanjut ke nomor 14. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam sasaran strategi Kemenkes RI. Berikut ini yang tidak termasuk dalam upaya strategisnya dalam Renstra adalah yang A, promosi pembudayaan hidup sehat melalui edukasi literasi kesehatan baik secara massal maupun sampai tingkat keluarga, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Yang B, revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, UKBM lainnya untuk edukasi kesehatan, screening dan deteksi dini kasus. Yang C, mendorong pelabelan pangan, kampanye makan ikan, makan buah dan sayur, serta kampanye diet seimbang. Isi piringku. Yang D, meningkatkan metode atau cara promosi kesehatan melalui TV, spot, leaflet, booklet, media sosial dan sebagainya. Yang E, pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah dan lingkungan kerja sehat. Jawabannya adalah pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah dan lingkungan kerja sehat. Ini yang tidak masuk. Kita bisa melihat di sini. Dia berada di meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor. Nah, ini yang sementara yang benar itu jawabannya adalah yang di kotak warna merah. Nah,
lanjut kita ke soal nomor 15. Soal terakhir, upaya strategis Kemenkes dengan peningkatan pelayanan maternal neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta melalui sistem rujukan terpadu dan berkesinambungan semenjak ANC dan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal. Hal ini termasuk dalam sasaran strategi dari ini untuk kebidanan. A. Meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan. Yang B. Meningkatnya status gizi balita. Yang C. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang D. Menurunnya kematian maternal dan neonatal. Yang E. Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Menurunnya kematian maternal dan neonatal, karena di sini ada pelayanan maternal dan neonatal. Nah, itu lalu kita lihat di sini yang mana. Nah, ini panah warna merah dan panah warna biru. Nah, sudah selesai kita 15 soal. Itu saja teman-teman, 15 soal mengenai kupasan Renstra 2 Kemenkes RI yang saya masukkan sebagai bagian dari sebelumnya yang pertama, ini yang kedua. Itu saja teman-teman, jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lem dari Banjarmasin pamit. Semoga teman-teman yang mengikuti ujian SKB TKB CPNS lulus semuanya. Amin. Dan saya doakan teman-teman yang telah menonton ini mendapatkan kemudahan dalam menjawab soal-soal nanti di SKB TKB CPNS. Oke deh, itu saja. Saya Ahmad Lem dari Banjarmasin pamit. Bye.